Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan ya. Kita akan memulai ibadah doa pada saat hari ini. Mari kita sama-sama kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik, Bapa Engkau baik. Oh,
setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, saat ini kalau kami bisa datang di rumah Tuhan, suatu anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami minta Roh Kudus pimpin dan urapi setiap kami. Urapi Tuhan dari permulaan sampai selesainya. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan, tanpa pimpinan-Mu kami tak dapat jalan sendiri Bapa. Biar Roh Kudus sendiri yang urapi setiap kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang tugas pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Bahkan Tuhan, kalau hadirat Tuhan turun di tempat ini, pasti yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau perpedulikan setiap domba-domba-Mu. Kami percaya Tuhan, jikalau saudara-saudara kami ada yang lemah, yang undur, ampuni mereka Tuhan. Biarlah akhir zaman ini kami tidak sanggup Tuhan, berjalan sendiri. Dunia semakin hari semakin gelap, tetapi tangan-Mu yang menopang kami, sehingga kami menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah iman kami semuanya tidak goyah, selalu menggandol kepada Bapa di surga, selalu taat kepada Engkau Tuhan, dan mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Bahkan saudara-saudara yang belum tiba, kami minta pimpinan Tuhan tibakan dengan selamat. Kami semua akan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau tinggikan nama Yesus, karena Engkau yang layak kami puja dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Di saat kita takut, di saat kita gentar, Tuhan selalu menolong kita. Dan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Masih ada mujizat.
kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang kami andalkan ya Tuhan. Engkaulah yang kami percaya ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Engkaulah yang memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah melawat kami satu persatu, bahkan Engkau telah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berkati ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan aman, damai, sehingga semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas ya Tuhan pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, multimedia, singer, song leader, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penerjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sungguh-sungguh, sehingga semua yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Yu. Kami serahkan ke tangan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan seluruh pengurus, pekerja, pelayan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPSI pada Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan roh sukacita untuk saling bergandengan tangan satu sama lain, sehingga semua yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan GPPS Pusat Sawan tempat kami bernaung. Kami serahkan ke tangan ya Tuhan, Bapak dan Ibu Penatua, seluruh staf, pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Pusat Sawan. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, sehingga melewati GPPS Sawan banyak menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak henti-hentinya ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Putra Wakil, Menteri, seluruh aparatur pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, spiritual, dan material. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan sebentar, beberapa bulan lagi ke depannya Tuhan akan dilantik pemimpin kami yang baru, presiden yang wakil presiden yang baru. Tolong Tuhan turun campur tangan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan aman, damai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan ya Tuhan dari bangsa kami dari segala kekacauan, huru-hara, perpecahan. Kiranya Tuhan terus melindungi bangsa kami. Kami percaya bangsa kami tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan kota kami yang kami cintai, kota Surabaya. Kami serahkan ke tangan-Mu, mulai dari Bapak Wali Kota, Putra Wakil, seluruh pemerintah dari yang tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kota kami, berikan keamanan bagi kota kami, sehingga anak-anak-Mu dapat senantiasa leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman ya Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih Tuhan, firman Tuhan ditaburkan, dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yusak Cipto Santoso. Yang membuat saya salut adalah kemarin Selasa, waktu selesai kita memakamkan saudara kita Bapak Andre, saya dapat kabar bahwa ayah dari beliau dipanggil pulang Tuhan. Saya sempat tanya kemarin Rabu, mau diganti enggak? Karena saya lihat jadwalnya kubur baru besok pagi. Ya, saya kaget dengar jawabannya karena saya bilang, tidak apa-apa kalau mau ditukar gitu, buat Jumat depan. Dia mengatakan, tidak apa-apa saya khotbah aja, sudah saya siapkan. Jadi malam hari ini beliau masih melayani, padahal dia di jasa juga masih ada acara. Ya, pikirannya Tuhan sendiri yang memberikan hiburan karena kekuatan pada seluruh kami. Lalu tempat saya bersilakan. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati. Amin. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hari ini saja kemarin, kalau waktu ibadah penghiburan, biasanya kan yang melayani hamba Tuhan ya. Biasanya yang berdoa juga hamba Tuhan ya. Nah kebetulan papa saya itu jemaat Pantekosta Tabernakel Lemahputro ya, dilayani oleh gereja Lemahputro. Nah kebetulan gembalanya kemarin Om Paul itu yang melayani. Nah tiba-tiba padahal di situ ada pendeta-pendetanya loh saudara sekalian. Tapi yang disuruh doa penutup adalah saya. Yang disuruh doa semakin adalah saya. Berarti saya ketika kok aku gitu ya. Padahal saya dilayani. Kenapa kok saya yang harus melayani? Tapi ternyata saudara sekalian, saya percaya tidak ada alasan apapun untuk kita tidak melakukan panggilan kita. Dalam keadaan apapun, serendah apapun, kita percaya Tuhan tetap pegang tangan kita. Termasuk ketika kita berada di titik yang terendah. Saya sangat yakin dan percaya loh saudara sekalian, ketika kita berada di titik rendah, tidak akan mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Yang pasti justru di titik terendah, disitulah kita akan melihat tangan Tuhan yang siap menolong kita. Makanya saudara sekalian, ada satu peribahasa di dalam Mandarin. Saya cuma tidak baca Mandarinnya ya, takut salah, sungkan gitu ya. Karena saya masih belajar. Yang pasti adalah istri saya, bukan istri, anak saya. Gitu. Tidak, saya tidak baca Mandarinnya. Kalau ada ayatnya saya tampilkan, tapi saya tidak baca. Gitu ya. Saya langsung artikan aja Indonesianya begini bahasanya. Di titik terendah seringkali adalah saat yang paling dekat dengan fajar. Atau kalau boleh dibilang artinya juga bisa begini, di titik yang paling gelap seringkali disitulah fajar siap menyingsing. Demikian dalam hidup kita saudara sekalian. Ketika kita berada di titik yang paling rendah, yang menurut kita sudah tidak kuat, sudah tidak berdaya, disitulah kita akan melihat cahaya terang Tuhan yang siap menolong hidup kita. Bapak Ibu percaya? Yang percaya katakan amin. Ini kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama dari satu pasal atau kisah yang asing bagi kita. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi saya mau mengajak kita bersama-sama dengan kita melihat satu pemahaman yang mungkin ada yang berbeda dan jadi berkat buat kita. Kita akan baca Mazmur 23 nomor 1 sampai nomor yang ke-6 saudara sekalian. Mazmur 23 nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Mazmur 23 nomor 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di saat-saat kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita akan mungkin melihat semuanya itu gelap, dan rasa-rasanya tidak ada jalan keluar, buntu kabeh, katanya gitu ya. Nah, tapi ketika kita berada di dalam lembah terdalam itu, saudara sekalian, tentunya secara manusiawi orang itu pasti mudah putus harapan, pasti akan mudah kehilangan yang namanya sukacita, bahkan dia akan merasa wis apa gunanya hidup, saudara sekalian. Terus mending aku tak mati aja, saudara sekalian. Namun sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh berlaku demikian. Justru di tengah-tengah kegelapan tersebut, kita harus tetap pegang pengharapan kita yang teguh bahwa ada cahaya yang bersinar, yang selalu bersinar tiap hari untuk membawa kita pengharapan dan memberikan kita kekuatan yang baru, bahkan untuk kita tetap melangkah maju, sekalian. Titik terendah dalam hidup kita bisa datang dalam berbagai apapun. Misalnya ketika kita mungkin kehilangan orang yang kita cintai, sekalian. Mungkin itu orang tua, kekasih hati kita, ataupun anak kita, ataupun keluarga kita yang lain. Mungkin juga kita merasa titik terendah kita adalah masalah keuangan. Kita kesulitan keuangan, kita mengalami kebangkrutan, ataupun kita benar-benar mengalami krisis ekonomi. Ataupun mungkin kita mengalami titik terendah, yaitu dengan kita ada mengalami sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan kata dokter, dan itu mengancam jiwa kita. Kita merasa aduh sia-sia hidup ini, saudara sekalian. Situasi-situasi yang semacam ini bisa membuat kita merasa seperti berada di dasar jurang yang sangat gelap dan tak ada jalan keluar, saudara sekalian. Namun pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tak pernah tinggalkan kita, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Dalam bacaan kita tadi, Mazmur 23, Daud itu menggambarkan Tuhan adalah gembalanya. Satu hal yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembala, apa yang sedang dialami Daud? Apakah dia pada waktu itu mengalami padang rumput yang hijau? Apakah dia mengalami pada waktu itu air yang tenang? Apakah pada waktu itu dia merasa mengalami berkat sukacita yang melimpah dengan apa? Segala yang diingini, segala yang diharapkan dia miliki? Jawabannya tidak, sekalian. Justru ketika Daud mengalami hal yang paling gelap dalam hidupnya, di titik-titik terendah dalam hidupnya, Daud mengikrarkan pernyataan imannya di dalam Mazmur 23. Daud pada waktu itu mengalami titik terendah, saudara sekalian, yaitu ketika dia sedang, memang ada beberapa tafsiran, yaitu mau dikejar-kejar dan dibunuh oleh anaknya Absalom. Ada juga mengatakan karena dikejar-kejar oleh Saul dan mau dibunuh oleh Saul. Bapak Ibu Saudara, terlepas mana yang benar, tapi yang pasti adalah pada waktu itu dia benar-benar terancam nyawanya dan mau dibunuh. Entah itu Saul, entah itu Absalom. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling menakutkan bagi kita itu apa? Jelas, tidak bisa tidak, pasti kita sepakat kematian. Apalagi kalau kita tahu ada orang yang jelas-jelas mau membunuh kita, pasti kita akan sangat takut dekat-dekat dengan dia, bukan? Kita pasti jaga-jaga dengan dia, bukan? Tak akan mau dekat-dekat dia. Kalau dekat pasti hati ini gelisah, khawatir, dan kita akan cari hal yang paling aman dan nyaman. Dengan apa? Menghindari. Dan
Dan itu benar-benar alami Daud. Daud mengalami titik terendah, saudara sekalian. Tapi terlepas dari itu semua, mengapa Daud mengatakan imannya dengan mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dan terus sampai nomor yang ke-6? Karena dia tahu, meskipun di lembah kekelaman sekalipun, meskipun dia berada di titik terendah sekalipun, dia tahu Tuhan tidak izinkan selera muda jatuh, tidak akan mungkin jatuh, karena Tuhan menyertainya. Tuhan gembalanya yang siap berperang lebih dulu maju di depan dengan gada dan tongkat. Tuhan yang membela Daud. Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam hidup kita harus percaya juga, di titik terendah hidup kita, cahaya Tuhan itu tetap bersinar menerangi jalan kita. Kalau kita tetap percaya kepadanya. Hari ini kita akan melihat lebih dalam dan lebih jauh di dalam Mazmur 23 ini, Bapak Saudara sekalian, yaitu dengan bagaimana kita bisa menemukan cahaya Tuhan itu di balik jurang kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat cahaya terang Tuhan itu di balik jurang kegelapan hidup kita. Kita akan lihat sama-sama, saudara sekalian. Yang pertama, yaitu kita harus melihat dengan iman bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Di nomor 1 tadi Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan kata-kata takkan. Bapak Ibu Saudara, kata takkan di sini ini menunjukkan, kalau bahasa Indonesia tidak jelas, tapi dalam bahasa Ibrani-nya, termasuk beberapa terjemahan versi Inggris, itu jelas menunjukkan, khususnya NIV, itu menunjukkan bahwa ini belum mengalami, masih akan. Oh, Tuhan gembalaku, akan tak kekurangan. Takkan selanjutnya Tuhan, takkan apapun. Lalu dilanjutkan, Dia akan membagikan pada rumput yang itu belum dialami semua, Ustaz. Pada rumput yang hijau, air yang tenang, itu belum dialami. Tapi dia berani mengatakan, takkan kekurangan aku. Dia meyakini, itu percaya yang benar-benar powerful. Orang Kristen itu harusnya percayanya demikian. Faithfulness, benar-benar seperti tentara siap bertempur di depan, karena dia tahu ada yang bela di belakangnya, termasuk ada yang bela di depannya. Gembala itu tidak selalu di depan, tapi juga di belakang, tapi juga harus di depan. Itulah gembala kita, saudara sekalian. Daud benar-benar menggambarkan Tuhan itu gembala yang baik. Ini adalah sebuah metafora yang sangat akrab, saudara sekalian, bagi orang-orang pada waktu di zamannya Daud. Gembala yang baik itu pasti memimpin domba-dombanya. Bukan hanya memimpin, dia juga akan melindungi domba-dombanya dari bahaya. Makanya kenapa gembala itu selalu bawa tongkat dan gada, saudara sekalian. Bahkan bukan hanya yang melindungi, dia juga akan mencarikan padang rumput yang hijau, air yang tenang, dibawa, dicukupkan, dipelihara, saudara sekalian. Tidak akan pernah kekurangan. Saya percaya sampai hari ini, saya pun dari orang yang miskin, tinggal di kampung, rumah banjir, kontrak-kontrak, pindah-pindah, hidup pun mengalami kesusahan. Tapi sampai hari ini, saya tidak pernah melihat mama, emak saya, ataupun saya sendiri sampai mati kelaparan. Saya pernah mengalami titik terendah tanggal 30 gajian. Tanggal 3 itu sudah habis, ludes, des, karena anak saya sakit. Opname di ICU 2 bulan. 2 tahun perawatan, obat jalan dan keluar masuk rumah sakit. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini saya tidak kurus kering. Justru perut saya buncit, itu karena Tuhan pelihara. Amin. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu yang punya Tuhan, yang meyakini Tuhan adalah gembala kita yang baik, Tuhan juga yang akan cukupkan membela hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dan saya merasa tersesat, ingatlah, Tuhan adalah gembala kita. Dia akan selalu dan selalu
mencari dan menuntun hidup kita. Makanya ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia mengatakan dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya. Tuhan akan pelihara kebutuhannya. Apa yang kau butuhkan itu pasti Tuhan sediakan. Karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Kita harusnya bersyukur ketika segala sesuatu masih boleh terjadi dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu masih pegang kendali atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sebagai gembala kita, Dia pasti memberikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Itu bedanya. Apa yang kau perlukan pasti diberikan. Apa yang kita perlukan, rumput yang hijau pasti Dia berikan. Bapak Ibu Saudara, bukan kau meskipun kau mengalami masa-masa yang sulit dan kelaparan, kau kadang-kadang masih bisa tertawa, bukan? Betul kan? Kadang-kadang kau masih bisa makan, bukan? Dan kau masih kenyang, kadang-kadang juga bisa. Bukankah juga kau dagangnya terpuaskan ketika kau masih bisa minum, bukan? Itu bukti peliharaan Tuhan. Bukankah jiwamu kadang-kadang juga masih segar ketika kau masih dengar firman Tuhan, betul? Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Itu yang kita perlukan. Hidup ini kata Tuhan bukan hanya karena roti saja, tapi yang kita butuhkan juga adalah firman Tuhan. Allah sebagai gembala kita juga akan melindungi kita di dalam masa-masa yang sulit. Kenapa? Ada gada dan tongkatnya. Itu yang akan membela kita, saudara sekalian. Gada dan tongkat Allah itu yang menjamin hidup kita untuk kita berjalan ke arah benar. Makanya mau saya katakan, ketika kau berada di titik yang terkelam, tergelap sekalipun, jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dari ibadah. Jangan jauh-jauh dari hubunganmu dengan Tuhan. Engkau harus tetap dekat dengan Tuhan, tetap bergulat dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan. Karena gada dan tongkatnya itu yang akan membela dan memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu, saudara sekalian. Sebagai gembala, Dia juga akan berikan sukacita. Makanya dia namanya pialaku penuh melimpah. Makanya Bapak Ibu pernah lihat orang Kristen meskipun hidupnya susah, pas-pasan banget, tapi tidur bisa nyenyak gitu ya. Walaupun kasurnya bukan, spring-bednya bukan merek itu, Serta, bukan juga merek Terapedik, bukan. Mereknya cuma apa? Ya Sepon, tapi tidurnya nyenyak, bukan. Tapi yang kasurnya meskipun Terapediknya 20 juta, Serta yang 30 juta, 1 jam lilir, pernah kalian tahu ya? Tidak bisa tidurnya, tidak ada sukacita. Kenapa? Karena dia tidak punya gembala yang baik. Kalau orang yang tahu Tuhan adalah gembalanya, dia akan tidur dengan nyenyak. Dia akan mengalami sukacita karena dia tahu meskipun aku menderita, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, itu tetap sebuah kebahagiaan adalah fokus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang namanya Corrie ten Boom. Itu seorang wanita Kristen Belanda, saudara sekalian. Satu kali dia ditangkap oleh pemerintahan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Karena apa? Karena dia ketahuan menyembunyikan seorang Yahudi di dalam rumahnya. Akhirnya dia ditangkap, ditaruh di kamp konsentrasi, saudara sekalian. Di kamp konsentrasi itu bukan diajari baca tulis, bukan. Di kamp konsentrasi dia benar-benar diajar, disiksa, dibikin menderita, saudara sekalian. Namun apa yang terjadi? Meskipun dia mengalami berbagai siksaan dan hanya dilihat cuma kegelapan di depannya, kapan bebasnya, tidak tahu. Tapi ketika dia sempat baca Mazmur 23, dia ingat dan terngiang-ngiang Mazmur 23 itu. Keberanian, imannya bangkit kembali dalam menghadapi semua. Dan cerita ini menginspirasi banyak orang. Salah satunya mungkin kalau Bapak Ibu ingat ceritanya pendeta Yusufoni. Bukankah juga mengalami yang demikian? Orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya dengan kebenaran takkan mengalami kekecewaan. Yang ada cuma percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau dan saya berada di titik terendah, baik ketika kau mungkin merasa kekurangan, ingatlah Tuhanmu dan Tuhanku adalah gembala yang baik.
Kenapa kok kita itu sakit? Kenapa kita kok tambah menderita itu kenapa? Karena kita mungkin domba yang nakal. Sukanya apa? Lari dari kumpulan domba. Betul ya? Kita ribut cari jalan sendiri. Kita ribut menjauhi diri dari perkumpulan dan komunitas domba yang ada. Sehingga kita akhirnya tersesat, terhilang, dan tambah gelap, baru saudara sekalian. Tapi berita baiknya apa? Dia itu gembala kita yang baik. Masih mencarimu dan mencariku sampai didapatkannya, betul ya? Dan ketika didapatkannya, apa yang dilakukannya? Diambil yang memang kadang-kadang harus dipatahkan kakinya, betul ya? Supaya apa? Tidak ngeluyur lagi, tetap dalam pangkuan sang gembala. Bukan itu menunjukkan bahwa dia memang cinta kepada kita. Dipatahkan itu bukan untuk menyakiti. Dipatahkan mungkin itu bicara apa? Supaya kau gak terhilang, supaya kau gak tersesat lagi, dan kau benar-benar ada di cahaya yang terang itu. Karena dia gembala kita. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menemukan cahaya di jurang kehidupan kita? Yaitu kita harus temukan ketentraman dan hadirat Tuhan. Kita dapat menemukan ketentraman di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 23 ayat 4, saudara sekalian. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman dalam Mazmur 23 ayat yang keempat ini adalah gambaran metafora yang benar-benar menunjukkan situasi yang mengerikan dan menakutkan, bahkan berbahaya dalam hidup ini. Mungkin itu merujuk kepada finansial kita, penyakit kita, kehilangan orang yang kita cintai, ataupun krisis-krisis lainnya yang kita hadapi. Tapi Daud mau mengatakan bahwa meskipun kita berada dalam situasi yang demikian, bahkan menakutkan dan mencekam hidup kita, gada dan tongkat Tuhan itu yang akan menolong kita. Tidak perlu takut, karena gada dan tongkat itu adalah alat yang digunakan gembala untuk melindungi dan menuntun domba-dombanya, saudara sekalian. Nah, dalam konteks ini gada itu melambangkan kekuatan dan perlindungan Tuhan, sedangkan tongkat itu melambangkan bimbingan dan koreksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau menegaskan bahwa kehadiran Tuhan itu pastinya memberikan ketentraman dan penghiburan yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit. Olehnya, ketika kau menderita, ketika kau mengalami titik terendah, tetaplah berdoa, tetaplah baca firman, tetaplah omong-omong sama Tuhan. Jangan omong-omong sama tetangga, tapi omong-omong sama Tuhan. Karena itu yang akan mengarahkan dan menuntun hidup kita, untuk saudara sekalian. Coba kita bayangkan seperti seorang anak kecil, itu akan merasa aman ketika apa? Ketika jalan yang gelap, dia akan tenang, dia akan tentram. Kalau dia jalannya sambil apa? Sambil nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama. Apakah gitu? Tidak. Saya itu dulu kecil saya seringkali di doa IG. Itu kalau malam kan gelap, apalagi yang kamar wanita paling pojok itu loh, kan ngeri kan itu kadang-kadang. Yang dekat kamar mandi itu loh, karena dulu sebelum direnovasi itu ngeri, gelap beneran. Bahkan kan saya sering tidur di situ kan, karena waktu itu nggak bisa jaga kantinnya, tidurnya di dekat kamar wanita itu. Wah, kita sering main sama sepupu-sepupu saya di situ lari-lari. Wah, ada gundurwo, ada korak, gitu, ngeri karena gelap. Ya sekali-kali saya coba jalan sendiri sambil nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi yang mengkorok juga, tapi yang tetap takut juga, dan nyaman, dan tentram. Tapi ketika jalan di samping orang tua saya, ada mama saya jalan dari kantin belakang, itu kan jalannya gelap kalau mau pergi kamar wanita. Kalau dari depan enak, saya kan jalannya belakang, dari belakang mau bawah gitu kan. Jalannya sama mama saya, ya tenang-tenang saja, tidak pakai nyanyi-nyanyi dalam nama Yesus. Karena saya tahu ada mama saya, ada orang tua saya, kan sama dengan hidup kita, saudara sekalian. Meskipun dalam lembah kegelapan, jurang terdalam sekalipun, kalau kau percaya bahwa ada gembala bersamamu dan memegang tangan kananmu, bahkan sukacita akan tenang ya. Tapi kalau hidupmu dan hidupku seringkali beleot, istilahnya menjauh dan melepaskan tangan dari
genggaman Tuhan. Yang ada justru kita akan terpuruk karena khawatir, takut dan takut terus menerus. Gak akan selesai. Gak akan ngalamin ketenangan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan satu yang cukup menarik. Ketika Daud menuliskan, coba Bapak Ibu buka ya, di Mazmur 23 tadi ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Daud katakan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Iya, kan disitu kan kata iya. Iya itu kan menyebut Yesus, menyebut Allah, kan? Iya membandingkan aku. Iya membandingkan aku pada rumput yang hijau. Iya menyegarkan jiwaku. Kata Daud menunjuk Allah itu dengan kata-kata iya. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan di ayat yang keempat. Ketika Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Setelah itu apa? Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang beda. Bukan ia lagi, tapi engkau. Kalau Bapak Ibu perhatikan permainan kata ini, iya dan engkau, itu lebih dekat mana sebenarnya? Iya, engkau, lebih dekat mana? Engkau di sini mau ada menunjukkan adanya satu kedekatan. Justru di dalam lembah kekelaman, justru dalam jurang kehidupan di saat yang paling gelap, disitulah engkau dan saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena di saat itulah cahaya terang itu siap menyingsing dan menyambut hidup kita. Karena kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Setuju katakan amin? Engkau harus dekat dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di lembah tergelap sekalipun itu, hadirat Tuhan itu sumber ketenteraman untuk kita. Kalau Bapak Ibu sempat nanti buka di rumah, searching namanya Joni Eareckson Tada. Dia itu usia 18 tahun, mengalami cacat lumpuh, mulai si leher sampai kaki, semua tidak bisa gerak. Misalnya gimana? Saya nggak bisa bayangkan jika giginya gimana, gitu ya. Pasti minta tolong orang lain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Gadis cantik di usia muda, lumpuh total, hanya bisa lidah aja gerak. Semua lumpuh. Bahkan sampai hari ini masih lumpuh. Bahkan waktu COVID dia terserang COVID 2 kali. Tapi apa yang terjadi? Tak sekalipun dia mengatakan Tuhan jahat dan aku tidak mau Tuhan mana. Tidak. Tapi justru sampai hari ini dia jadi penyiar radio, penulis buku, bahkan menginspirasi banyak orang Kristen. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan adalah gembala. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Justru di titik tergelap cahaya Tuhan makin bersinar terang. Bapak Ibu Saudara, ketika kau hari ini mungkin putus asa, coba ingatlah kembali janji Tuhan. Ingatlah kembali kebaikan dan kemurahannya, bahwa itu selalu menyertai hidup kita. Yang tiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa temukan cahaya di jurang kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus temukan penghiburan dan harapan di dalam Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini ditutup dengan begitu indah di nomor yang ke-6. Ini adalah sebuah janji yang penuh dengan harapan. Daud yakin bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan selalu dan selalu menyertai hidupnya. Ini bukan hanya sekedar sebuah pengharapan yang ngomong doang. Ini adalah sebuah pengharapan masa depan yang pasti, saudara sekalian. Masa depan yang benar-benar pasti terjadi bagi kehidupan orang percaya. Dan ini juga adalah bentuk bahwa menunjukkan Tuhan itu setia dalam janji-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ ada kata-kata mengikuti, betul ya? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti. Kata mengikuti itu misalnya di dalam bahasa aslinya Ibrani-nya itu mau menunjukkan yang lebih kuat lagi, bukan hanya mengikuti. Kalau Indonesianya kan mengikuti, tapi kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya lebih keren. Apa itu? Mengejar dengan penuh semangat. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar penuh semangat kepada orang-orang
percaya, saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan selalu aktif mengejar hidup kita, bukan hanya secara pasif mengikuti, justru akan mengejar. Buktinya apa? Yang hilang itu kan terus dicari oleh Tuhan, bukan? Itu bukti bahwa kemurahan Tuhan itu selalu mengejar hidupmu dan hidupku. Anugerah Tuhan itu selalu ada untukmu dan hidupku, tidak pernah lepas. Dia akan selalu mengejar hidup kita, saudara sekalian. Bahkan selain itu, kalau kami perhatikan di situ ada kata-kata juga satu frase, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini mau menegaskan bahwa keyakinan Daud akan kehadiran Tuhan yang kekal dan tak pernah berkesudahan. Ini ada janji penghiburan yang benar-benar tidak peduli seberapapun gelap gulita hidup kita, seberapa sulit situasi yang harus kita jalani, kita akan tetap berada di dalam perawatan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibaratnya itu seperti seorang pelukis yang mampu mengubah kanvas kehidupan yang begitu kelam, yang hitam kanvasnya itu loh. Kanvas itu hitam, dirubah begitu indah dengan sentuhan-sentuhannya jadi sebuah lukisan yang bagus. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang lahir kaya, lahir di atas, tidak. Saya mengalami banyak kegagalan, bahkan mengalami titik terendah, sempat hampir di penjara, sempat jadi DPO. Saya kuliah S1 4 kali, tapi yang lulus cuma sekali. Bukan kebanggaan, itu titik terendah saya. Saya baru lulus S1 2013, tapi puji Tuhan ya, di titik terendah itu Tuhan bawa saya untuk kenal Dia, untuk lebih terus dekat dengan Dia, untuk lebih terus dekat dengan Dia. Dan ketika saya setia mendekat dengan Dia, Tuhanlah yang membuat perubahan hidup kita. Cahaya terang itu dapat saya nikmati, saudara sekalian. Percayalah, segelap-gelapnya awan pasti ada pelangi. Justru semakin gelap, pelangi itu akan semakin jelas kelihatan, dan semakin singkat waktunya ini akan muncul pelangi. Cobalah kita renungkan malam seperti malam yang paling malam itu kapan? Dini hari, bukan? Jam 12 malam itu kan paling malam. Tapi justru di jam 12 malam itulah saat yang paling tepat untuk melihat fajar. Betul kan? Makanya sama dengan hidup kita. Puisi itu begitu indah, bahasa Mandarin itu begitu indah. Saya tidak bisa bacanya. Kalau saya bisa bacanya, wah indah banget. Ibaratnya apa? Ibu tahu seorang pendeta Nick itu, tahu kan ya? Nick Vujicic ya? Bukankah itu hidupnya pasti gelap? Orang pasti ngomong bocil hidup, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Wis bocil, ini sampah, kan betul ya? Tidak mungkin bisa sukses. Tapi apa yang terjadi misalnya? Di titik yang terendah, tergelap itu, justru Tuhan berikan. Dia jadi seorang motivator. Bahkan punya motivator, seorang pengkhotbah luar biasa yang menginspirasi banyak orang. Orang yang katanya dia bocil, justru tercengang melihatnya. Maka dia sekarang jadi seorang suami yang luar biasa, bukan? Punya anak juga, bersama sekalian. Dia menemukan penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat saudara, harapan yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Yang mampu merubah kegelapan menjadi terang. Jangan cari harapan yang lain. Harapan yang lain itu mudah retak, mudah hilang. Tapi pengharapanmu di dalam Yesus itu tak akan retak, tak akan hilang. Justru akan membuat kita semakin semangat, dan semakin menggelora untuk kita lihat hari depan yang penuh harapan. Saya akan tutup dengan sebuah pantun, saudara sekalian. Di tengah malam gelap gulita, bintang bersinar menerangi jalan. Tuhan adalah terang kita. Di lembah kekelaman Dia memberikan pengharapan. Nah, setuju, saya sudah kita bangkit berdiri. Amin. Anugerahmu mempesona. Refnya aja. Yes.
2 menit Bapak Ibu coba diam. Cobalah ingat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita alami. Kalau hari ini kau merasa bahwa hidupmu ada di titik terendah, ataupun ke depannya nanti kau akan mengalami titik terendah, tetap ingat dan pegang firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai rema dalam hidupmu. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita tak akan kekurangan. Kita akan tetap mengalami ketentraman. Bahkan kita akan selalu sukacita di dalamnya, saudara sekalian. Karena kita punya harapan di dalam Dia. Di titik terendah hidup kita, cahaya Tuhan memberikan kita harapan dan kekuatan untuk kita dapat terus maju. Berdoa dan katakan kepada Tuhan, minta pertolongan darinya. Nah, saya sangat yakin dan percaya berkali-kali Tuhan akan tolong hidup kita. Berkali-kali pula Dia juga akan kuatkan hidup kita. Jangan ragu, teruslah percaya kepada-Nya. Jangan tinggalkan Dia dan jangan lepaskan tanganmu darinya. Karena saya sangat yakin dan percaya Dia selalu mencari dan mencari hidup kita. Bapak kasih kita apa yang bagus. Kau selalu bersyukur kepadamu asal ada Tuhan, kami akan berjalan melewatinya. Kami akan menerobos kegelapan sekalipun, karena ada gadamu dan tongkatmu yang menjadi penghiburan kami. Apapun keadaan anak-anakmu malam hari ini, Tuhan tilik satu persatu. Tuhan yang paling mengetahui apa yang menjadi persoalan hidup kami, tetapi juga Engkau yang pegang kuncinya, yang akan menyelesaikan segala permasalahan hidup kami. Kami hanya butuh percaya kepada Tuhan, dan iman kami akan bekerja Tuhan. Karena ketika ada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami, itu semuanya mungkin diselesaikan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman-Mu malam hari ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, urapan penyertaan-Mu, menyertai dalam setiap pelayanannya, di dalam hidup rumah tangganya, di dalam semua usahanya. Tuhan menjadikan dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan biarlah di sana firman-Mu diberitakan dengan terang benderang, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga dengan setiap kami. Kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga yang akan memberi kami kekuatan, supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman-Mu saja kami dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia, bahkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirimkan malaikat-Mu menyertai perjalanan kami. Tibakan di tempat tujuan kami semua dalam keadaan baik dan selamat. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan selamat, sehat, dan sejahtera. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati segala kebaikan terjadi dalam hidup kami. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat serahkan pada Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita, menguruskan kita dalam kebenarannya mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.